Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pasti mengenal lagu NKB 133 yang cukup populer yang berjudul Syukur Padamu Ya Allah. Lagu ini terdiri atas 3 bait, dan kalimat pertama dari bait ketiga lagu ini syairnya mengatakan, syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Ada orang yang bisa menyanyikan lagu ini, tetapi ia tidak bisa menyanyikan bait ketiga lagu ini. Ia merasa bahwa kalimat syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra ini tidak sesuai dengan keadaan keluarganya yang tidak harmonis. Bukannya ia tidak menginginkan hidup dalam keluarga yang penuh kasih yang mesra. Ia sudah berusaha untuk menciptakan sebuah keluarga yang mesra, namun usahanya sia-sia. Bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang penuh kasih mesra? Siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya? Tentu saja semua orang yang ada dalam keluarga itu yang harus berusaha untuk mewujudkannya, bukan? Baik itu suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak, semua bertanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih mesra itu. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak hal yang harus dilakukan demi terciptanya keluarga yang harmonis. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan nasihat firman Tuhan dalam surat Filipi 2 ayat yang keempat yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana mereka dapat hidup bersama dengan baik dalam persekutuan jemaat. Namun ini juga tepat menjadi nasihat untuk keluarga. Bukankah keluarga terdiri menjadi bagian dari jemaat, dan keluarga merupakan inti dari kehidupan jemaat? Bila kehidupan keluarga baik, maka kehidupan jemaat juga akan baik, dan begitu juga sebaliknya. Dalam sebuah jemaat, terdapat banyak orang dengan berbagai macam perbedaan, baik suku, pendidikan, tingkat sosial, cara berpikir, dan kedewasaan iman. Perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik apabila setiap anggota keluarga hanya berpikir dan bertindak menurut kemauannya sendiri. Diperlukan kesadaran dan juga kesediaan dari setiap anggota jemaat untuk tidak hanya menuruti keinginan diri sendiri, tetapi juga kesediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Itu berarti setiap anggota jemaat diminta untuk lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut haknya. Bisa dipahami bila setiap orang hanya menuntut haknya dan melupakan kewajibannya, maka yang terjadi bukanlah suasana nyaman, namun pertengkaran. Dan bila itu yang terjadi, maka tujuan bersama jemaat tidak akan tercapai. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk dari pribadi-pribadi yang berbeda. Suami yang laki-laki berbeda dengan istri yang perempuan.
Perbedaan ini mengandung cara berpikir, cara merasa, dan pada akhirnya cara bersikap dan bertindak yang berbeda pula. Perbedaan juga terjadi karena pola asuh yang berbeda ketika mereka masih kanak-kanak. Dalam asuhan orang tua yang berbeda pula, dalam cara mendidik anak, demikian pula kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang semuanya bila tidak disadari benar akan membuat hidup bersama sebagai keluarga tidak harmonis, namun penuh dengan pertengkaran. Bagaimana cara membuat keluarga yang berasal dari pribadi-pribadi yang berbeda itu bisa hidup dalam suasana yang harmonis? Firman Tuhan ini dapat kita perhatikan dan lakukan, yakni tiap anggota keluarga tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih dan mesra merupakan tanggung jawab semua pihak, baik suami, istri, maupun juga anak-anak. Bila salah satu pihak hanya ingin dimengerti, ingin dilayani, dan tidak mau mengerti, maka tidak akan tercipta kehidupan keluarga yang harmonis. Marilah kita renungkan sejenak bagaimana sikap kita sebagai suami atau istri dalam keluarga kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya berpikir tentang kepentingan diri sendiri, ataukah kita juga memikirkan kepentingan orang lain? Apakah selama ini kita telah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai suami atau istri, atau kita selalu menuntut untuk dimengerti dan dilayani? Bila setiap anggota keluarga hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, sesungguhnya keluarga itu sudah tidak lagi harmonis. Barangkali suami istri masih tinggal bersama, tetapi sudah tidak ada lagi kehidupan bersama. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita bisa menyanyikan lagu NKB 133 bait ketiga seperti di atas? Atau sama dengan orang yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menyanyikan lagu itu karena tidak sesuai dengan keadaannya? Sekali lagi, marilah kita lakukan nasihat ini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami bisa hidup sebagaimana kehendak-Mu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa mengisi hari ini dengan hal yang berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.